nasihat seorang senior kepada junior. Alvin Lim, berhentilah menyenggol Hotman. Tujuan kamu jelas untuk menaikkan statusmu agar seolah-olah satu level dengan Hotman Paris. Jelas nggak mungkin. Kamu bukan level saya. Alvin Lim bukan level Hotman, baik dari segi karir, reputasi, kualitas maupun dari segi harta. Karir kamu ya itulah seperti Agus yang lagi sakit, seperti Agus. Mau tanya tentang klien Hotman? Hah? Hampir seluruh konglomerat di Indonesia ini klien saya. Hampir seluruh naga di Indonesia ini klien saya. Tanya Pak Prayogo Pangestu, orang terkaya Bali itu Pasifik. Tanya Pak Tahir. Tanya grup Sinarmas. Tanya Bapak Prabowo. 25 tahun beliau jadi klien saya, perusahaan dia. Tanya Pak Hasim, adiknya Prabowo, sampai sekarang jadi klien saya. Ya, perkara-perkara pidana kakap, perkara korupsi, perkara bisnis, apalagi perkara kepilitan, semuanya ke Hotman, hampir semuanya ke Hotman. Perkara arbitrase nasional internasional, bahkan sudah terlalu sering Hotman bersidang di luar negeri perkara-perkara internasional, termasuk di arbitrase internasional maupun sampai di Mahkamah Agung Singapura. Hotman 20 tahun di kantor pengacara internasional Makarim Thailand, memimpin puluhan bule bahkan ratusan pengacara. Hotman 4 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar di Australia dengan jumlah lawyer 700. Hotman sudah terlalu sering ditulis oleh media asing di New York Times, di Herald Tribune, di berbagai koran dunia. Sekali lagi, tidak ada gunanya kamu menyenggol Hotman untuk menaikkan status sosialmu, seolah-olah kamu pengacara hebat, seolah-olah kau sama dengan Hotman. Klienmu yaitu seperti Agus. Kamu itu satu level dengan Rasman Nasution. Oke? Satu level dengan Rasman Nasution. Oke? Alvin Lim, kita tidak selevel. Nah, itu lagunya tuh. Oke? Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito, Hotman Paris, hanya orang miskin yang taruh uang di deposit ya. Mohon maaf ya. Aset saya kebanyakan ada di properti, kedua ada di saham, ada di options, dan yang terakhir ada di perusahaan-perusahaan saya. Saya punya bisnis-bisnis ya. Jadi saya tidak menaruh uang di deposit, teman-teman ya. Buat apa? Bunganya kecil di situ ya. Yang ada setiap tahun selalu kehilangan value. Makanya saya bilang, produk deposit itu hanyalah produk untuk orang miskin ya. Dari sini aja udah kelihatan siapa yang lebih kaya. Oke? Terima kasih. Salam cerdas keuangan. Kalau manusia si gigi coklat yang giginya rada-rada berjarak itu loh, akhirnya mengaku tidak punya depositor. Dia ngaku punya perusahaan, punya aset. Oke. Kalau kau memang kalah bersaing deposito sama Hotman, kalah juga dalam karir, kalah juga dengan kepopuleran, sekarang kita bersaing aset. Coba tunjukkan perusahaan kamu. Coba tunjukkan nama perusahaan kamu. Yang kedua, coba tunjukkan nama, alamat rumah-rumah kamu. Aset kamu apa aja. Jangan cuma bacot lu aja yang gede. Saya tahu itu kamu, saya tahu ekonomi kamu, semua orang kenal kamu. Ya. Udahlah. Dari segi aset pun kamu nggak ada apa-apanya dibanding Hotman. Kalau dari segi karir sudah jelas kau di bawah saya. Mungkin kau waktu di penjara tidak tahu bahwa Hotman itu sudah kayak makin semakin meteor. Ya. Anda tahu, semua tahu usaha saya apa selain pengacara. Berkibar. Usaha kamu ini, ayo adu sekarang sama gua. Kalau adu karir udah deh, kamu bukan level gua. Klien kamu itu si Agus.
ya, dan klien Hotman, ya itu tadi, hampir semua konglomerat, bank-bank besar, international cases, ya. Kamu itu satu level sama Rasman Nasution. Ayo tunjukkan satu aset kamu. Kalau cuma rumah 30M mah, nih. Itu mah satu villa gua di Bali. Lu tahu villa gua banyak banget di Bali. Belum lagi di Jakarta, di mana-mana saham. Tunjukkan. Orang tahu saham saya di mana. This is entertainment. You know that? Ayo. Ngaku nggak punya deposito, bilangnya deposito untuk orang miskin. Justru karena uang cash gua terlalu banyak. Sehingga sebelum diputar ke bisnis lain, didepositokan dulu. Saking banyaknya sampai ratusan miliar. Sekali lagi, kamu bukan level gua, oke? Kau ke dokter gigi dulu, ya. Kalau kau kurang uang, kasih tahu saya agar saya kasih uang ke dokter gigi. Cuci darahnya katanya, apa benar kau cuci darah pakai BPJS? Benar nggak sih itu rumah sakit di Tangerang? Benar nggak sekarang ini kau cuci darah pakai BPJS? Katanya di rumah sakit. Saya cuma nanya loh, kalau benar, aku mau bantu kamu untuk bisa cuci darah di ruang VIP, oke? Jangan bacot, jangan banyak bacot kamu. Dalam pesan Hotman kepada para perusahaan maupun individu yang mau membutuhkan bantuan hukum pengacara, benar-benar kamu seleksi latar belakang pengacara itu. Kalau dia mantan napi, narapidana, benar-benar kamu mikir panjang. Apalagi kalau oknum pengacara itu melakukan tindak pidana kriminal sewaktu dia sebagai pengacara, itu udah susah berubah. Tabiat itu susah itu berubah. Lagi pula kalau kau memakai mantan narapidana sebagai kuasa hukum, maka akan kurang kepercayaan dari pengadilan maupun dari aparat terhadap pembelaan dari pengacara yang mantan narapidana tersebut. Kepercayaan itu sangat perlu. Yang jelas BUMN tidak akan pernah memakai perusahaan yang tidak akan pernah memakai pengacara yang narapidana. Apalagi perusahaan-perusahaan go public tidak akan. Paling-paling dia banyak untuk individu-individu yang memang tidak punya uang, dan itu dipakai kesempatan untuk mencari popularitas untuk pansos, ya. Jadi walaupun kalian tidak punya duit, carilah pengacara yang bukan mantan narapidana. Sifat itu susah berubah. Hati-hati, oke? Apalagi yang sudah tahunan di penjara, pernah tahunan di penjara. Hati-hati, ya. Hati-hati memilih pengacara, ya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Telah menerima kuasa dari rekan kita atau rekan saya, yaitu saudara Arvin Lim selaku lawyer, selaku advokat, selaku pengacara, sekaligus saudara Arvin Lim atau Bapak Arvin Lim adalah orang tua kandung atau ayah kandung dari Ananda Kate Victoria Lim dan suami dari Ibu Pio Ricci, bahwa di dalam kuasa tersebut saya ditunjuk menjadi kuasa hukum terkait dengan laporan Ananda Kate Victoria Lim terhadap saudara Hotman Paris Hutapea yang beberapa waktu yang lalu dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri. Seperti apa laporannya, seperti apa kasusnya saat ini, kita akan dalami.